Oke teman-teman, ini kita di episode kedua mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya tadi kita lagi ngobrol-ngobrol seperti biasa ya. Tapi kok ini sebenarnya isinya bagus untuk ditaruh di podcast. Jadi ya kita ambil HP, kita terusin ngobrolnya padahal ya lagi hot tadi ya sebenarnya. Ya, Tema kali ini sebenarnya tentang kalau mau pakai pola pemikiran yang khusus umum ya tentang kayak child child abuse, penindasan, bullying. bullying. Tapi kalau mau pakai pola pemikiran yang grand atau global, which is itu yang kami percaya sebenarnya adalah the heart not capable to love. Hati yang mau mencintai tapi kayak belum mampu. Hati yang belum mampu untuk menyampaikan cintanya. Gitu ya. Mm-mm. Jadi ya pada dasarnya kita kan mengetahui secara pandangan agama kan di Indonesia orang apa wajib kan memeluk agama. Terus kalau kata Dalai Lama agama itu semua mengajarkan cinta kasih dan eh, orang itu nggak ada yang lahir langsung jahat atau kayak lahir langsung apa ya, misalnya Hitler dia lahir dia juga nggak langsung aku ingin apa genosida gitu kan, nggak ada kayak gitu sebenarnya. Dan eh, ya kita merenungi tadi bahwa emang banyak hal yang emang itu sebenarnya kita kadang kalau sehari-hari bahkan sesimpel ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi ketika kita eksekusikan loh kok jadinya kayak gini, kayak bahkan itu ke orang-orang yang kita kasih sendiri kan kadang kan ya mungkin mirisnya gitu, ada yang merasa sedih orang-orang kadang tuh begitu. Jadi eh, ke orang yang kita kasihi maksud kita sebenarnya ingin mengungkapkan kasih sayang, tapi ketika disampaikan ke orangnya itu ternyata nggak klop atau tidak sesuai seperti apa yang tadinya kita visikan, ya kan? Ya, jadi ya tadi kalau dikaitkan ya temanya kalau Anda mau lihat dalam skala kecil itu terjadi di child abuse di sekolah, bullying, kemudian pendidikan orang tua. Kalau kita sebenarnya saya sama Winnie melihatnya tuh lebih ke globalnya yaitu hati yang belum mampu untuk mencintai. Jadi kayak air yang murni tapi lewat di pipa yang kotor, jadinya air kotor padahal airnya sebenarnya murni. Demikian tadi menurut Winnie juga menurut saya sama, yaitu kita punya hati yang aslinya itu adalah cuma pengen bahagia dan pengen menghindari penderitaan. Demikian kita pengen orang lain yang dekat kita tuh bahagia dan terhindar dari penderitaan, tapi menurut kita gitu loh. Jadi kita pengen orang lain bahagia, misalnya ya langsung spesifiknya orang tua pengen anaknya bahagia terhindar dari penderitaan, tapi adalah menurut dia, jadi bahagianya menurut dia, bebas dari penderitaannya adalah menurut dia. Demikian pula guru ya, dan semua orang ya. Jadi orang niatnya baik dari dalam untuk dirinya sendiri, tapi begitu keluar itu bisa menimbulkan penderitaan. Nah itu tema besar kita kali ini udah disampaikan Winnie, saya juga. Nah kita mau memulai dari mana tadi, Ya, panjang. mungkin kalau menurut aku itu kita kasih kayak semacam contoh kasus kali ya, Oke. biar kayak lebih lebih orang ada gambaran kali kita ngomonginnya apa sih ini gitu. Oke.
Mungkin kamu ada nggak contoh kasus? Oke, kita kasih ya contoh kasus. Ya, jadi contoh kasusnya macam-macam. Misalnya ya, guru dulu deh, guru ya. Jadi Guru apa nih? guru SD, guru SD, TK tadi sebenarnya kita awalnya tuh ngobrolin itu gitu loh. Jadi banyak guru-guru kami. Jadi kami memang beruntung lah. Nanti kita banyak ketemu guru-guru yang indah ya, yang ada ketulusan di SMA. Di SMP juga ada guru yang nyentrik tapi berseni. Itu kan ada, kami sangat apresiasi. Tapi nanti ada juga guru-guru yang di masa kecil kami juga niatnya baik tapi menimbulkan trauma-trauma. Misalnya contoh saya dulu gitu, dulu ada guru yang tulisannya sangat baik, kemudian Tulisannya bagus gitu ya maksudnya. tulisannya bagus itunya loh, lekak-lekuk, apa itu namanya, Keindahan tulisan. Latin, Menulis halus, menulis menulis halus, halus. menulis halus miring gitu loh. Nah itu kemudian dia memarahi saya besar sekali karena dia berkata gini, aku yang tulisannya paling bagus di sekolah ini, kamu sebagai wali kelasku, sebagai anak yang aku adalah wali kelasnya, aku malu punya anak yang kamu tulisannya jelek gitu. Oke. Karena dia adalah memiliki satu kebanggaan bahwa akulah yang tulisannya paling, tulisan halusnya paling baik di seluruh sekolah ini. Gitu tuh, itu contoh Hmm. nyata ya. Kemudian apalagi banyak sih. Tadi ada cerita bahwa guru yang misalnya dia ini ya sakit gitu ya, terus niatnya baik tapi ya melakukan treatmentnya adalah dengan apa ya istilahnya yang enak tuh, kayak roughly itu bahasanya, misalnya orang lagi mimisan kemudian dia siram pakai air dingin, anak kecil dia dia siram dengan hentakan ya, dengan air dingin, mungkin maksudnya biar biar apa Biar. biar darahnya beku gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Untuk menghindarkan dari cilaka kan sebenarnya maksudnya. Hmm. Apalagi Min, banyak sih sebenarnya kayak Ya gitu. banyak sih. Kalau sebenarnya nggak kasus spesifik, tapi kita sering ngobrolin sehari-hari itu, mungkin yang kamu sering suka juga itu sih Asian parent atau orang tua Asia yang pernah kan kayak yang iklan Singapura itu loh yang kamu cerita, yang nanti eh, dia orang tuanya tuh menunjukkan cinta kasihnya dengan Hmm. makanan, Iya. iya kan? Nah itu sebenarnya bukan hal yang, itu di iklan itu kan sebenarnya justru terlihatnya mengetuk hati atau membuat terharu kan Hmm. iklannya kan. Nah tapi itu contoh bagusnya. Hmm. Nah nanti kalau yang contoh yang mungkin kurang, apa ya bahasanya ya, eh, istilahnya sehari-hari itu kurang tersampaikan message-nya atau pesan kasihnya itu kurang tersampaikan, itu mungkin di hal-hal yang masuknya ke misalnya ke hal-hal moral seperti apa sih, uh, kalau tidak mendengarkan kata orang tua, bisa apa, kalau orang zaman dulu kan dipukul atau um, ya mendapatkan hukuman-hukuman yang istilahnya sebenarnya kontraproduktif gitu. Atau kayak orang jadi kayak nggak ngerti kenapa sih dia harus gitu, essentially dia Iya. malah kayak ngiranya
wah kalau gue atau saya nggak melakukan hal A maka akan terjadi cilaka gitu kan. Nah padahal kalau kita atau orang tua itu, ya tapi ini kita nggak, maksudnya nggak kayak blaming orang tua itu secara person ya, tapi kita kayak melihatnya secara budaya itu emang ada cara mengajar dari spesifik budaya orang tua Asia yang memang menyampaikannya udah dari mungkin zaman ya, ribuan tahun lalu tuh seperti itu gitu, yang eh, kalau kita lihat sekarang atau kita renungkan itu sebenarnya kayak eh, apa yang ingin disampaikan itu kayak jadi blur gitu. Jadi kayak apa sih, kayak ini kayak kayak jadi kurang efektif lah pokoknya bahasanya sebenarnya. Ya, jadi pokoknya intinya gitu teman-teman ya. Jadi intinya yang dari kami adalah kalau kita lihat secara mendalam, orang yang sebenarnya mencintai tapi begitu cintanya itu mewujud tuh belak-belok, dia belak-belok, Ya. malah banyak menimbulkan kesakitan. Mm-mm. Itu kalau mau kasih contoh ekstrim, saya jadi ingat itu loh, orang di Papua Nugini, Ya. suaminya bilang jadi istrinya dicambuki pakai pakai Iya pakai iya iya iya. sabuk, dipukuli pakai sabuk, terus di interview kan sama wartawan, gimana kamu sayang nggak sama istri kamu? Sayang banget, tapi dia sayang, saya sayang banget, dan sayang itu artinya ya dia harus patuh semua perintah saya. Dan ya, kenapa harus patuh? Ya supaya jadi orang yang benar, jadi orang yang benar nih, biar bisa di masyarakat ini dipandang Mm. baik. Nah, dia nggak patuh ya saya harus didik dia, Dengan akhirnya cara saya pecuti dia. Gini. ya Itu tuh ya contoh ya ekstrim yang kita waktu itu ya. nonton, kayak apa banget sih ini orang ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, ya kalau sebenarnya ya, kalau aku baru nyadar juga hal yang unik dari eh, budaya-budaya yang tidak jujur, tanda kutip itu tuh sebenarnya kayak orang langsung loncat ke aksi dan tidak menjelaskan alasan dari aksinya. Hmm. Jadi misalnya kayak tadi kamu bilang tuh, kalau orangnya nggak nurut kan langsung aja dipecut kan. Hmm. Dia kayak kadang nggak bilang kayak apa ya, jadi kan even kalau kayak Andreas sering bilang dan Dalai Lama itu dia juga pernah bilang di video yang kita tonton itu, dia bilang communication is important. Terus kayak misalnya Thich Nhat Hanh dia bilang kayak ya kita harus kayak menggunakan cara yang non violent dulu kan. Hmm. Kita harus em, mencari kayak titik tengahnya tuh di mana. Nah nanti kalau udah diusahakan sebaik-baik mungkin sampai istilahnya udah maksimal tersampaikan semuanya, tapi enggak tertemukan juga cara dengan komunikasi itu, which is menurutku kok agak jarang ya. Maksudnya biasanya umumnya kalau komunikasinya itu udah lancar, udah disampaikan dengan baik, itu udah ibaratnya hal-hal yang sebenarnya nggak penting itu udah kegerus banyak nih. Iya, Iya kan. iya. Dan contohnya nih kalau eh, nah itu loh kayak tadi yang orang Asia, dia kayak aku mencintai kamu nak, dia nggak bilang, Iya, tapi dia tiba-tiba kalau bahasa orang Jawa tuh moro-moro ngasih makanan gitu, iya. nggak ada apa-apa tiba-tiba eh, memberikan barang. Nah kalau seandainya eh, dari apa dari yang kayak kita alamin kan, kita lagi misalnya eh, ya lagi beraktivitas sehari-hari, terus tiba-tiba ada orang ngasih kayak nih buat kamu, ya itu message-nya sebenarnya kan nggak tersampaikan Iya, dong. iya. Ini kami berdua tuh sebenarnya pecinta ilmu-ilmu Asia ya, ilmu-ilmu batin Asia. Tapi dalam konteks ini sebenarnya kami mendukung kebudayaan Barat. Yang Mm-mm. kebudayaan Barat dalam konteks ini ya, dia lebih jujur. Dia ada suka, Ya. meskipun ya plus minus ya, tapi nanti kadang dia suka bilang setiap pagi, honey I love you, gitu ya. Mm-mm. Terus sayang aku cinta kamu. Nah itu Ya. itu
budaya barat yang sebenarnya nggak apa-apa sih kayak Asia, tapi jujur gitu loh, jujur kayak jujur itu maksudnya ya tapi ceritanya untuk orang yang umum, yang gampang ya, yang ilmunya nggak tinggi-tinggi, sebenarnya lebih gampang kita praktekkan yang barat justru. Jadi Mm-mm. bilang aja udah, bilang, berusaha Iya. untuk dengan kata-kata yang lempeng gitu Mm-mm. ya, kan Iya. itu cukup mudah untuk Iya. dilihat gitu loh. Iya, ya sebenarnya sih mungkin buat ada juga teman-teman yang mendengarkan itu, wah itu kan sulit sekali. Hmm. Saya nggak mampu untuk melakukan hal itu. Ya sebenarnya itu bukan hal yang harus dipaksa sih. Minimal itu ada kayak komunikasi yang intensif gitu. Hmm. Jadi nggak tiap kali misalnya ingin mengungkapkan rasa sayang itu, mau misalnya mau ngasih barang harus ngomong dulu nggak gitu sih, tapi ada kayak keakraban gitu Iya, loh, iya, kayak ada hubungan yang nggak berjauhan gitu, tahu iya, nggak sih, iya, kalau ibarat kita misalnya punya teman yang kita udah kenal, terus tiba-tiba teman itu melakukan suatu hal, karena kita akrab, karena kita udah tahu dia seperti apa, kita kan jadi kayak, oh ini maksudnya dia tuh gini. Nah yang kita sorot itu kan cilakanya orang sering udah hubungannya nggak akrab, saling nggak ngerti satu sama lain, tiba-tiba lakuin aja hal gitu. iya, benar, benar, Jadi kan kayak maksudnya apaan nih gitu kan. iya, iya, Orang mungkin kalau dari sudut pandang yang lakuin akan bilang itu maksudnya itu, kamu harus tahu dong, ya nggak bisa dong. iya, iya, Kan kalau kata di NLP kan map is not the territory ya iya, kan. iya. Ya ini contohnya ada satu tokoh, misalnya eh, ada satu orang yang sebenarnya kita semua juga ngalami ya, tapi contoh orang dulu, misalnya di masa kecil Winnie aja lah, ada orang yang mencubit pipi Winnie, mencubit pipi di masa kecil, kemudian karena nggak terjadi satu keakraban, itu terjadi satu kontraksi atau kayak ih nggak suka apaan sih gitu. Dan ini ceritanya kan anak kecil ya, dia belum belum terlalu bisa ngomong banget banget, tapi terjadi kayak penolakan gitu. Nah nanti ada satu tokoh yang lain yang juga mainan mencubit pipi, tapi ada keakraban dan eh, terjadinya baik gitu. Iya. Nah sekarang ada satu tokoh lagi, which is saya Andreas sama Winnie itu mencubit pipi. Nah itu sudah terjadi kontak yang sangat-sangat akrab. Bahkan Iya. sudah Winnie tahu Andreas mencubit Iya. pipi, terus nanti bahkan mencubit pipinya lebih suka keras atau lembut. Kalau keras teksturnya ke kanan atau ke kiri itu Iya. ya terjadi satu dialog gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya, ya contoh sederhananya tuh kalau kita misal lagi di jalan, terus ada orang tiba-tiba ngerangkul kita. Kalau orang itu adalah misalnya, kalau A itu ayah kita akan malah menyapa kayak, pah atau pak, lagi apa gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti ada orang yang apa ya, kita kan di Bali tiba-tiba ada beli-beli gitu, kayak tiba-tiba rangkul gitu. Mungkin kalau apa, kita kan zaman sekarang sering mikirnya hipnotis itu nanti akan kayak kaget gitu kan. Iya. Kayak akan defensif, akan kayak gitu. Nah, Iya. maksudnya itu sih, itu kan kalau kita, ya iyalah kalau orang orang asing kita akan bingung. Nah tapi kan kalau kita lihat, nah kenapa kalau ayah kita nggak bereaksi, soalnya kan kita udah tahu kayak, oh ini siapa, kenapa dia ngerangkul kita, kenapa dia gini deh, kita udah ada kayak tahu gitu kan. Makanya kita nggak kayak bereaksi yang panik atau kayak em, mungkin malah ofensif langsung mukul atau apa gitu. Nah itu tadi ceritanya adalah orang dari luar ya. Nah tapi poinnya juga adalah bahkan guru dan murid itu jarang juga terjadi dialog, sehingga nanti ya juga tidak terjadi satu keakraban. Nah orang tua, mentang-mentang itu orang tua juga tidak terjadi dialog, Ya. orang tuanya sibuk sendiri dan lain sebagainya, tidak pernah ada ngobrol hati ke hati, tidak ada pernah ada dialog.
Jadinya ya sama aja kayak tadi perumpamaannya orang asing yang merangkul di pinggir jalan. Kayak, Mm-mm. loh saya kan mama kamu. Loh tapi nggak pernah ngobrol-ngobrol, nggak pernah dialog. Ya, Jadinya cuma kayak konsep gitu. Oh ini mama, mama harus dihormati. Oh ini papa, papa harus dihormati. ya. Padahal hormat itu bukan berdasarkan konsep seperti itu. Mm-mm. Tapi merupakan buah dari dialog, merupakan buah dari satu Iya benar. eh, apa ya, satu keakraban gitu loh. Mm-mm. Iya, dan ya itu setuju banget sih. Soalnya emang sering banget ada teman-teman itu yang cerita kan bahwa eh kenapa sih saudara gue atau saudara aku yang A ini dia maksa banget, padahal dia ngerti aku aja enggak. Dia kayak apa? Dia cuma memaksakan persepsinya dia yang itu tuh cuma mungkin mewakili diri kita tuh sangat kecil, mungkin cuma 10%. Misalnya kita kayak dia sering lihat kita memasak di dapur, lalu dia menginterpretasikan kita suka masak, terus dia kayak kamu kenapa nggak jadi tukang masak aja gitu loh. Jadi kayak eh apa, udah nggak ngerti, dia kayak memberikan masukan, nanti basicnya apa, terus basicnya tuh cuma kayak ya kamu kan soalnya ponakan saya atau kamu kan soalnya saudara jauh saya gitu. Jadi kayak cuma karena ada label atau gender, kok gender sih, kayak label, kayak role misalnya kamu adalah A atau B atau C, makanya saya tahu yang baik untuk kamu. Nah padahal untuk mengetahui yang baik itu kan emang yang kayak tadi kamu bilang kan, dari bahwa harus ada suatu ya obrolan, kalau bahasa yang lebih formalnya tuh interview. Jadi kayak apa, kamu sebenarnya mau apa, atau kayak apa sih, biasanya orang kalau di sekolah tuh kan ada guru nanyain murid bakat itu, kamu sebenarnya pinginnya apa, itu kan ya ada kan kadang di itu kan, ya harus melewati hal yang semacam itu. Ya, plus sebenarnya leburnya atau melelehnya asumsi-asumsi yang kaku dari Ya. guru tersebut, orang tua tersebut, saudara tersebut. Bukan yang bagus sekarang kan itu kan kuliah manajemen. Nah, itu kan Ya. eh, harus lebur lah satu asumsi persepsi yang kaku itu. Ya benar. Nah demikian, sekarang kita masuk ke solusinya. Tadi kan sudah diomongkan bahwa berarti ya teman-teman ngerti lah, dari semua omongan tadi ada hati yang not capable to love. Kita niatnya baik dari hati, setiap dari kita, tapi seringkali hati itu belum mampu untuk mengeluarkan cahayanya dengan begitu tulus dan jujur, Mm-mm. tidak tersampaikan. Nah solusinya ya tadi ya, pertama-tama adalah dialog, dialog, Mm-mm. Dialog. interview, dialog, kemudian listening berarti kan ya, interview, dialog, mendengarkan, kemudian leburnya leburnya asumsi persepsi yang Mm-mm. berbasis konsep, kamu kan anakku, kamu kan muridku. Nah itu Ya. membuat terciptanya dialog yang lebih sehat. Nah terus mari kita, Mm-mm. kita dalamkan apalagi bagaimana supaya kita bisa Ya. memiliki hati yang jujur untuk mencintai. Ya. Kalau menurut aku mungkin eh, banyak orang yang itu sih, yang menderita karena itu tuh bagus untuk itu loh, Thich Nhat Hanh, yang dia kayak aduh aku menderita nih karena dia, tapi kita melihat bahwa orang yang bikin kita menderita dia juga menderita. Jadi kayak bahasanya Thich Nhat Hanh itu dia I suffer, you suffer. Jadi kayak dibalik dari kebusukan atau kayak kebodohannya dia yang nggak ngerti kita itu sebenarnya ada niat baik. Dan mungkin kalau susah untuk memaafkan itu, ya kita kayak mau belajar meskipun sulit melihat bahwa ya dia juga menderita karena dia sebenarnya niatnya baik, tapi dia nggak bisa mengekspresikan itu. Ya, kalau buat kita yang mengalami child abuse atau satu trauma-trauma, kita boleh mulai untuk
menyadari, tarik nafas dan buang nafas, kita bisa terbuka. Tadi seperti yang Winnie bilang bahwa yes, I suffer also and you also suffer. Jadi orang-orang yang membuat kita menderita itu juga menderita, dan kita juga menderita. I suffer, you suffer. Dan ini semua terjadi karena misunderstanding, karena kekeliruan kita dalam mengenal realitas. Jadi terjadi itu ignorance, atau ignorance itu terjadi satu kesalahpengertian, unskillfulness. Kayak ya tadi, air yang murni keluar dari pipa yang berkarat, keluarnya air berkarat. Dan karena batin persepsi kita dipenuhi oleh karat-karat, air murninya ini jadi kurang keluar. Itu kalau dari kita yang mengalami ya. Kemudian kita ya memaafkan. Kalau belum mampu memaafkan nggak apa-apa ya, akui aja, dan ya saya mengakui semua itu dan saya belum mampu memaafkan. It's okay untuk belum mampu memaafkan, dan saya terbuka terhadap kemungkinan yang baru. Itu ya kalau kita yang mengalami. Kalau kita sekarang sebagai gurunya atau sebagai Pelaku. orang tuanya, gimana supaya kita tuh menurut Winnie biar lebih bisa jujur gitu? Kalau menurutku sih pertama, kadang orang yang pelaku itu sering nggak sadar. Jadi kayak apa ya? Kita kan karena niat kita baik, dan kita kayak misalnya kita kayak udah punya niat baik, terus kita melakukan suatu hal, ya kita karena kita ya ada ego bahwa ya ini maksudnya baik, kita sering kayak ini kan baik gitu. Ya menurutku sih pertama-tama kita mau kayak refleksi dulu, kayak ya apakah selama ini, apakah hal yang menurut saya ini baik itu benar-benar kayak baik atau applicable buat semua orang gitu. Ataukah ini cuma ya pandangan yang ya nanti akan berganti sama pandangan lainnya. Kalau ya istilah bahasa yang lebih simpelnya tuh ya kita mencoba untuk melihat itu secara transparan dan jujur, dan mengakui bahwa kalau itu memang ya sebatas pandangan. Kita nggak harus bilang saya salah, bukan itu sih, tapi kayak menyadari bahwa ya ini apa yang saya anggap benar ini ya cuma pandangan, dan pandangan benar itu nanti satunya bukan yang lain, bukan pandangan yang salah tapi pandangan benar yang lain, ya kan. Jadi kayak jujur bahwa ya ini just a few, nggak harus kita kayak genggam, nggak harus kita kayak bela-bela gitu. Ya itu berarti kalau buat yang udah nonton episode 1, kembali lagi ya, melihat persepsi sebagai persepsi adalah kebijaksanaan. Ya. Melihat pandangan sebagai pandangan adalah kebijaksanaan. Melihat tubuh sebagai tubuh, bukan sebagai satu-satunya inilah aku. Nah itu ya adalah kebijaksanaan. Jadi ya kembali lagi, memang tidak bisa dipungkiri, melihat realita itu membuat kita lebih bebas dan lebih berbahagia. Nah kalau tadi ya disimpulkan yang dari Winnie, berarti memang yang pertama kita mesti sadar dulu. Kita tenang dan sadar dulu. Kalau kita teroccupied, terasuki oleh berbagai energi-energi atau pandangan-pandangan, terutama yang keliru, terutama pandangan sih ya. Kalau energi itu nanti itu petualangan yang sangat lebih panjang lagi. Tapi pandangan keliru, kalau kita terasuki oleh pandangan-pandangan yang keliru, dia harus nurut sama saya inilah yang lebih superior, akulah orang tua yang lebih tahu, kamu anak adalah kamu tidak tahu. Nah itu pandangan-pandangan itu akan membawa kita ke penderitaan yang lebih dalam. Pertama-tama kita sadar, tenang. Kalau kita bisa sadar dan tenang, kita bisa mendengarkan apa suara hati kita, apa bakat atau kemauan dari anak kita, dari murid kita. Jadi pertama aware,
Begitu kita bisa aware, kita bisa listen, kita bisa mendengarkan. Begitu kita semakin bisa mendengarkan hati kita, orang lain, kita bisa understand. Understand tuh kita bisa memahami banyak hal yang luar biasa kompleksnya ternyata, dan semakin kita memahami, kita bisa mencintai dengan lebih efektif. Kita bisa love. Benar. Dan ya itu. Kalau mau diringkas kata guru kita ya, how can you love if you not understand? How can you understand if you not listen? How can you listen if you not aware? Yes. Gitu ya. Mantap. Ya itu. Memang ya gitulah. Ya. Nanti otomatis menurutku kalau misalnya kita udah kenal orangnya, kita udah kayak nggak jadi losing grip, udah nggak mencengkeram sama pandangannya itu, nanti kita mampu untuk kayak empati sama orangnya, kayak oh dia, kalau seandainya saya menjadi dia atau saya di posisinya dia, bagaimana perasaannya. Itu kalau udah ada keakraban sama udah ada kayak apa ya, losing grip dari konsepsi-konsepsi itu, akan kayak otomatis aligning sendiri sih, nggak usah kayak manually kayak saya harus ini atau harus itu. Otomatis. Kalau kita bawa ke yang spesifik lagi ya, kalau sebagai guru kita bisa mengerti murid gitu ya, bisa lebih enjoy, bisa lihat murid itu seperti kayak teman. Dan ini kalau yang ini udah saya buktikan ya, memang saya pernah berapa tahun jadi dosen, padahal ya saya jadi dosen kan ya kurang niat ya, maksudnya saya pribadi juga dalam tanda kutip lebih sering jadi kayak pembicara di perusahaan gitu-gitu. Tapi ya dengan ilmu-ilmu yang sedikit tadi itu bisa jadi kayak temen gitu loh mahasiswanya, jadi kayak sampai sekarang juga kayak temen lah. Dan apa ya, ilmunya itu nyampe gitu loh. Mungkin teori-teorinya lupa, tapi kayak sendi-sendinya, sekali lagi yang saya ajarkan dari dulu selalu tentang awareness, kesadaran itu ya masuk gitu loh. Dan itu sudah lumayan, dan itu kayak jadi kayak temen. Enak loh, kayak kayak ya kayak temen. Kemudian ya enak gitu loh. Sebagai orang tua juga nanti kita kayak lebih enak. Itu banyak tuh alumni-alumni saya mendidik anak dengan penuh kesadaran. Dia pakai ilmu-ilmu kesadaran ini untuk pendidikan. Itu ngeri sih, kayak saya sendiri kalau lihat statusnya kayak bagus bener nih gitu ya, padahal saya pribadi ya kagum sama mereka. Bisa diterapkan ya untuk macam-macam. Ya, mungkin sih satu tips yang mungkin bisa membantu, kalau kita sudah punya suatu kayak pegangan konsep atau belief tertentu, itu tuh kan kita sering kayak merasa takut atau gengsi ketika kita kayak mau melepas itu gitu. Kalau takut ya kan apa sih, ini kan seumur hidup saya, ini yang saya percaya, kalau ini dilepas jadi apa saya, kayak siapa saya gitu loh. Itu kayak lepasin aja, kayak sebenarnya nggak apa-apa ya, mungkin susah sih, saya sendiri juga banyak hal-hal yang ya karena ya namanya kita hidup bermasyarakat, lingkungan orang tua, keluarga itu kan ada doktrin-doktrin, hal-hal konsep yang kita sering anggapnya itu ya gitu-gitu aja, kayak ya tapi kita kayak kadang nggak nyadar gitu loh, kita misalnya hidup cuma di satu kota yang kecil, itu di suatu negara, di suatu dunia, dan itu kotanya cuma kecil, tapi kita anggap ya dunia itu kayak gini, kita kayak persepsinya sebenarnya sangat sempit. Dan ketika kita mau dicopot persepsinya itu kita kayak takut gitu loh, kayak saya nggak pernah diri saya lagi gitu loh. Nah itu sebenarnya itu hal yang bagus banget kan, ketika kita udah ada kayak dorongan untuk ngelepas itu, jangan takut, kayak lepasin aja, nggak apa-apa, kayak nanti bener-bener kalau itu dilepasin dan kita kayak nggak panik, atau kayak ya panik boleh lah, tapi kayak kita kayak berusaha yang terbaik dalam kayak tapi santai, apa bahasa itu, let go but never give up. Itu nanti akan ya
terjadi kayak magic gitu, kayak Iya. bagus gitu loh, kayak mekar Iya, gitu loh. iya. Mungkin audio ini merupakan satu upaya untuk sharing bahwa kita dari istilah ilmu-ilmu Tibet itu ada namanya dari unhealthy sense of self menjadi healthy sense of self. Unhealthy sense of self tuh rasa aku yang kaku. Dunia itu gini, aku itu gini, hidup itu gini, prinsip itu gini. Ini kaku, kaku, kayak sempit dan kaku. Healthy sense of self adalah masih sama, tapi dia kayak lebih lemes, lebih adaptif. Dia dia masih sama sih, masih ada rasa aku gitu, tapi rasa akunya lebih santai, lebih adaptif, bisa kiri, bisa kanan, dan dia bisa merespon dengan satu eh, perubahan. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya responsif itu, sesuai situasi kondisi. Kebanyakan orang merasa dia harus punya prinsip yang gue itu gini, padahal ya banyak para pemimpin di dunia ini ya prinsipnya adalah responsif, tegas, itu healthy sense of self. Ada terjadi magic di situ di mana para pemimpin-pemimpin dunia itu bisa adaptif dan bisa menjawab tantangan zaman. Ya. Padahal ya nek boleh kalau boleh jujur ya itu bukan satu akhir ya. Begitu sesuatu rasa aku itu semakin rontok dan rontok, nanti ada namanya luminous sense of self. Luminous sense of self itu lebih parah lagi indahnya. Mungkin sulit dipahami tapi ya bagi yang teman-teman mungkin tahu ya Dalai Lama itu salah satu dari banyak guru-guru kami ya kayak gitu. Dia yaitu luminous sense of self artinya adalah satu kekakuannya itu telah terganti dengan cinta kasih, welas asih, dan satu terang yang tidak terkatakan. Dan itu sebenarnya lanjutan dari healthy sense of self ya. Tapi ya ajakan kami di video ini ya minimal yang healthy tadi ya, yang dengan yang unhealthy itu soalnya nggak enak, rasanya kaku-kaku gitu terus sudah gitu mencintainya nggak berhasil, kayak air murni itu jadi berkarat kalau kita mengeluarkan dari unhealthy sense of self. Minimal healthy sense of self dia enak gitu ya, jadi orang tuh orang yang mungkin belum kayak tercerahkan gimana gitu ya tapi baik, kemudian baik itu maksudnya adalah fleksibel, terbuka tapi tegas gitu ya. Pasti teman-teman banyak kok pasti ingat bos-bos teman-teman yang baik hati, guru-guru yang rasanya kayak seret, itu pasti itu orang-orang yang ada healthy sense of self. Itu sebenarnya di dunia ini populasinya banyak banget, cuma ya yang unhealthy nanti banyak juga gitu ya. Iya. Jadi gitu, banyak kok teman-teman pemimpin-pemimpin kantor yang baik gitu ya, dan bahkan ya luminescence of self sendiri itu banyak juga sebenarnya tapi lebih sedikit ya. Poin kami adalah jangan sampai kita terlalu kaku di prinsip-prinsip yang tadi kita sebut unhealthy itu. Makin terbuka makin baik ya. Gitu. Ada kata-kata terakhir buat teman-teman? Kalau aku sih dalam menghadapi kayak persepsi itu emang tricky, soalnya kita nanti kadang menjadi pihak yang bisa melukai orang, kadang kita juga jadi pihak yang dilukai. Dan ketika kita mau melihat lebih luas bahwa emang persepsi kita tuh ya kadang apa yang kita pikir kita udah tahu, orang semua mungkin merasa kayak gue paling tahu, saya yang paling tahu. Itu kita kalau mau merenung lagi, iya memang sekarang kita udah yang paling tahu, versi yang kita paling tahu itu udah emang kita sekarang. Tapi ya jangan lupa juga bahwa ya kita masih banyak hal yang kita belum tahu. Dan ya jangan menyerah, tapi ya tetap semangat, tetap strive, tapi let go, but never give up. Ya, jadi ya itu ya, moga-moga teman-teman semua bisa punya minimal healthy sense of self,
kita dedikasikan audio ini, semoga semua bisa punya minimal healthy sense of self, syukur-syukur bisa mengenal sejatinya dirinya yang luminous, yang bercahaya melampaui konsep-konsep terang yang begitu indah. Dan ya semoga semua makhluk bisa mengenal ini cepat atau lambat dan berbahagia, bebas, dan semoga kita bisa mengekspresikan apapun cinta kita dalam peran-peran relatif kita sebagai pedagang, guru, murid, orang tua, kantor, wirausaha, profesional, politikus, dan berbagai macam peran-peran lainnya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ini ngobrol-ngobrol santai ya, nggak kerasa udah panjang, 40 menit. Padahal ya mengalir aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, berkah mengalir selalu. Thank you. Dadah. Dadah.